Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menghadapi gelombang penolakan. Terbaru, MBG Watch mendesak agar program tersebut dihentikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR pada Kamis 16 Juli. Anggota MBG Watch Agus Sarwono mengungkapkan, sejak awal koalisinya telah memprediksi munculnya konflik kepentingan dalam program MBG. Salah satunya praktik jual beli satuan pelayanan dan pemenuhan gizi yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari aparat keamanan, partai politik hingga tim pemenangan. Agus juga menyoroti ketiadaan studi landasan dan studi kelayakan yang jelas dari program MBG. Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk melakukan refleksi mendalam dan mengevaluasi total asas manfaat program ini bagi masyarakat luas. Dalam kajian kami setidaknya sudah meluncurkan tahun lalu, tepatnya tanggal 30 Juni 2025, begitu ya. Kami sudah luncurkan kajian yang berkaitan langsung dengan risiko korupsi dalam program makan bergizi gratis. Peristiwa apa yang terjadi di awal Juni 2026, tidak ada yang salah dalam kajian kami. Semuanya sama persis dengan apa yang kami sampaikan dalam kajian kami, mulai dari tata kelola program makan bergizi gratis yang punya risiko sangat besar. Pertama adalah tidak punya baseline studies. Dalam kacamata program, kami di kawan-kawan koalisi masyarakat sipil itu selalu berpikir ketika kita mau menyusun sebuah program, ada baseline-nya. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Kalau yang kita intervensi katakanlah anak yang kemudian berat badannya hanya 27 kg, kemudian kita intervensi setahun, dia mengalami peningkatan. Ini contoh yang sangat sederhana. Mungkin saya tidak akan masuk ke hal yang sangat teknis karena kami di sini tidak ada satupun yang ahli gizi, begitu ya. Tapi dalam perspektif kami, baseline studies itu penting. Feasibility studies itu sangat penting, begitu ya. Kedua, itu bicara soal risiko korupsinya, karena lagi-lagi badan ini kan baru berdiri di Agustus 2024, begitu ya. Regulasinya bentuknya apa? Peraturan Presiden. Mas Ibnu nanti boleh bantu elaborasi dalam perspektif hukum, gitu ya. Apakah badan baru dengan regulasi dalam bentuk Perpres kemudian mengelola anggaran yang sangat besar, itu cukup oke, begitu ya. Kedua, BGN bekerja 10 bulan setidaknya tanpa regulasi, teman-teman. Kenapa? Karena Perpres program itu baru desain di tengah November. Artinya dia 10 bulan bekerja tanpa program sama sekali, begitu. Dari apa yang terjadi oleh Ketua BGN dan Wakil Ketua BGN itu sudah kami prediksi sejak di awal. Ada konflik kepentingan, ada pengadaan yang non esensial jauh lebih besar dan lebih banyak anggarannya jika dibandingkan dengan pengadaan yang berkaitan langsung dengan para penerima manfaat, begitu ya. Transparansi Internasional tentu akan melihat dari perspektif tata kelola. Risiko konflik kepentingan tidak punya sama sekali, dan kita tahu persis apa yang terjadi. Ada praktik jual beli SPPG, begitu ya. Ada banyak keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan yang kemudian punya SPPG. Ada polisi, ada tentara, dan juga ada teman-teman yang di partai politik pun punya SPPG, begitu ya. Tim-tim pemenangan pun juga punya SPPG, begitu. Artinya bahkan Pak Soni sampaikan ketika itu, saya nggak punya dapur, yang mengelola adalah anak saya, begitu ya. Dalam konteks konflik kepentingan itu horizontal dan vertikal. Bahkan saya kenal hari ini dengan Mas Media dan Mbak Emi ketika saya jadi pejabat publik di kemudian hari, dan kemudian saya memanfaatkan dalam tanda kutip pertemanan saya untuk mendapatkan keuntungan saya, itu masuk kategori konflik kepentingan dan haram hukumnya dalam konteks anti korupsi, begitu. Maka challenge hari ini adalah perlu ada evaluasi total, begitu ya.
Nah, untuk menuju ke evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini harus dihentikan. Tidak ada alasan penguat apapun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. 3 pimpinan BGN sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga yang lain gitu ya. Setidaknya sudah 7 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Bahwa kemudian BGN hadir ke KPK beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya setidaknya kami dari Transparansi Internasional itu memotretnya bahwa pada akhirnya BGN hanya melakukan seremonial pencegahan korupsi. Per hari ini Badan Gizi Nasional tidak melakukan submitted terhadap rencana aksi nasional pencegahan korupsi di Indonesia. Tidak ada alasan apapun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis begitu. Kedua, pertanyaan utamanya jadi begini. Siapa sebenarnya penerima manfaat utama dalam proyek makan bergizi gratis? Warga penerima manfaat langsung atau mereka yang selama ini berkelindan dengan konflik kepentingan? Apakah teman-teman UMKM kemudian berdampak? Nanti Mbak Emi dari teman-teman Aspuk yang selama ini punya dampingan ribuan UMKM, beliau nanti akan sampaikan secara detail. Tapi menurut kajian kami tidak menemukan secara langsung dampak pelaku UMKM di sekitar SPPG, teman-teman. Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta, ngambil sampelnya ya. Jember, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Kami tidak menemukan Bapak Ibu. Menariknya Bapak Ibu, sejak dari 20 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, kami setidaknya bersurat ke BGN 5 kali. Menariknya adalah tidak ada satupun respon dari Badan Gizi Nasional. 5 kali Pak kami bersurat ke BGN di tahun 2025, melakukan permintaan informasi, mengundang teman-teman BGN untuk menjadi penanggap dalam proses penyusunan Corruption Risk Assessment, mengajukan surat keberatan informasi, mengundang kembali BGN untuk menjadi penanggap dalam draft 1 kajian kami, sampai terakhir pada saat peluncuran tanggal 30 Juni 2025. Justru Kepala KPK atau pimpinan KPK hadir dalam forum kami. Bisa dicek di YouTube kami. Kita siarkan secara langsung. Dan apa yang terjadi hari ini jelas membuktikan bahwa ada persoalan besar dalam tata kelola proyek makan bergizi gratis begitu ya. Jadi jika saya menganalogikan ini sebuah, mohon maaf, saya tidak menemukan satu analogi yang lain gitu ya, selain apa namanya gempa bumi. Kalau misalnya kita analogikan gempa bumi, Bapak dan Ibu semua, magnitude proyek makan bergizi gratis ada di Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Beliau harusnya mulai refleksi, bertanya kepada diri sendiri, benarkah program yang sudah kita luncurkan ini bermanfaat bagi publik? Benarkah program ini kemudian dapat diterima oleh publik? Kawan-kawan Seruni nanti bisa bercerita panjang bagaimana dampingan teman-teman Seruni ketika kawan-kawan mahasiswa tidak sanggup bayar UKT, Bapak Ibu. Terakhir, tentu kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mengharapkan teman-teman di Komisi
9 DPR RI untuk bersikap tegas dan keras terhadap pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas media dan teman-teman yang lain bisa menambahkan. Silakan. Tambahkan ya.